Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifa Intrafi, NIM F108 119 1074, kelas 5B reguler. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kasus bullying di jenjang sekolah dasar. Nah, berdasarkan artikel di kompas.com dengan judul Kisah Pelajar Sekolah Dasar Anak Penjual Kerupuk Jadi Korban Bullying, Takut Sekolah Hingga Mengalami Depresi. RS, seorang pelajar sekolah dasar negeri di wilayah Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengalami depresi berat setelah diduga menjadi korban perundingan bullying oleh teman-teman sebangkunya. Ironis, siswa kelas 6 SD tersebut disebut-sebut telah menerima bullying baik verbal dan fisik mulai sejak 4 SD atau selama kurang lebih 2 tahun. Sejak saat itu, kondisi psikis bocah berusia 12 tahun tersebut mulai tak stabil. Tak seperti biasanya, ia lebih memilih berdiam diri di rumah hingga takut bertemu dengan seseorang. Ibunda RS, Mas Trika, 49 tahun, menyampaikan, terhitung selama 2 tahun ini, keluarganya telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk pengobatan terapi psikologis terhadap RS. Terlebih lagi, kondisi perekonomian keluarganya yang pas-pasan. Bapak RS, Kasnawi, 54 tahun, hanya bekerja sebagai buruh bangunan. Kronologi kejadian sebagai berikut. Dijelaskan oleh Mas Rika, ibunda RS, hanya gara-gara memecahkan jam dinding, persoalan awal hingga berujung anak bungsunya tersebut menjadi korban bullying. Peristiwa ini terjadi pada saat RS duduk di bangku kelas 4 SD. Ketika itu, saat jam pelajaran kosong, RS dan teman-temannya bermain sepak bola di dalam kelas. Naas, saat itu bola yang ditendang RS mengenai jam dinding hingga pecah. Jam dinding tersebut belum bisa digantinya, karena menurut pihak sekolah, harganya mencapai 300.000. Sejak saat itu, RS selalu menjadi korban target bullying oleh teman-temannya. Bahkan, ia pernah disekap dalam kelas oleh teman-teman sekelasnya. Rambutnya dijambak, diludahi, disiram air, dan kekerasan lainnya. Dampak yang dirasakan RS mulai saat itu, kepribadian RS mulai berubah drastis. RS tak lagi bersemangat untuk menempa ilmu di sekolah. Bahkan, RS tak mau bersekolah lagi. RS juga tak lagi rajin untuk mengaji seperti dulu. Sungguh ironis. Setelah kita mengetahui kasus yang dialami RS, pelajar SD yang menjadi korban bullying teman sekelasnya. Sekarang, kita akan membahas apa pengertian bullying, faktor-faktor penyebab bullying, serta strategi guru dalam menyelesaikannya. Pengertian bullying. Bullying atau penindasan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Apa penyebab bullying? Penyebab kekerasan bullying anak di sekolah kebanyakan datang dari teman atau kakak tingkat yang melakukan intimidasi terhadap pihak yang lebih lemah. Adapun faktor-faktor penyebab bullying. Faktor penyebab bullying biasanya datang dari lingkungan sosial, keluarga, hingga diri sendiri. Yang pertama, masalah pribadi. Salah satu pemicu seseorang melakukan bullying adalah punya masalah pribadi yang membuatnya tidak berdaya di lingkungan hidupnya sendiri. Yang kedua, pernah menjadi korban bullying. Yang ketiga, memiliki orang tua yang bersifat permisif. Dan yang keempat, kurangnya hubungan dengan orang tua. Yang kelima, tidak memiliki rasa percaya diri. Yang keenam, kebiasaan mengejek orang lain. Yang ketujuh, ingin menjadi populer di lingkungannya. 8. Tidak mendapatkan apa yang ia mau. Yang kesembilan, menggunakan kekuatan fisik untuk mengintimidasi yang lebih lemah. Dan yang kesepuluh, haus akan kekuasaan. Bentuk-bentuk bullying.
Bentuk-bentuk jenis bullying yang terjadi di sekolah dasar yaitu yang pertama, bullying fisik, yang kedua, bullying verbal. Yang pertama, bullying fisik. Bullying fisik merupakan bentuk kekerasan yang terjadi dengan menyakiti fisik orang lain. Bentuk kekerasan ini dapat berupa pukulan, tamparan, dan meludahi seseorang. Bullying verbal. Bullying verbal adalah bentuk perundungan menggunakan kata-kata, sebutan, atau panggilan yang menghina. Peran guru dalam mengatasi dan mencegah tindakan bullying. Yang pertama, membuat pamflet anti-bullying. Yang kedua, bertindak dengan tegas terhadap pelaku bullying. Yang ketiga, mengadakan mentoring anti-bullying. Yang keempat, menyediakan waktu untuk saling share atau sharing pengalaman-pengalaman di sekolah. Di dalam kelas, apa yang dapat guru lakukan untuk mencegah atau mengurangi bullying dan kekerasan pada teman sebaya? Yang pertama, mendidik diri sendiri tentang bullying dan kekerasan antar sebaya dengan membaca berbagai informasi dengan sesama rekan guru. Yang kedua, membangun pedoman yang tegas dan jelas terhadap bullying. Yang ketiga, menciptakan suasana yang hangat. Yang keempat, memperhatikan anak-anak yang lebih rentan terhadap bullying. Yang kelima, melibatkan siswa untuk bermain peran. Yang keenam, memberikan bantuan dan perlindungan yang memadai terhadap siswa yang dibully. Strategi apa yang harus dilakukan seorang guru ketika seorang anak memberitahu bahwa ia dibully? Yang pertama, tanggapi kejadian tersebut dengan serius. Yang kedua, hargai dan berterima kasihlah kepada siswa tersebut karena telah berani melapor. Yang ketiga, yakinkan ia bahwa itu bukan salahnya. Yang keempat, tunjukkan empati. Yang kelima, bantu anak yang dibully untuk membela dirinya sendiri, bahwa dia bisa mengatakan tidak suka jika dikerjai oleh temannya. Bagaimana cara menghadapi